Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang sejarah pengembangan kurikulum di Indonesia. Langsung saja kita ke materi pertama yang akan dibawakan oleh rekan saya. Sejarah pengembangan kurikulum di Indonesia memiliki jalur yang panjang dan kompleks. Kurikulum Indonesia pertama kali dikembangkan tidak lama setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, yakni pada tahun 1947. Pada saat itu, negara ini sedang bergulat dengan sejumlah tantangan seperti perjuangan kemerdekaan yang sedang berlangsung di Timur, masuknya pengungsi dari bekas Timur, dan letusan Gunung Merapi. Untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut, pemerintah memutuskan untuk merombak sistem pendidikan. Kemudian, pada periode sebelum kemerdekaan Indonesia, kurikulum pendidikan di Indonesia masih dipengaruhi oleh sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang. Kurikulum ini berfokus pada pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat, serta mengarah pada pengembangan karakter manusia Indonesia yang berdasar Pancasila. Kurikulum ini dikenal sebagai Rencana Pelajaran 1947 dan dianggap sebagai pengganti sistem pendidikan kolonial Belanda karena suasana kehidupan berbangsa saat itu masih dalam semangat juang merebut kemerdekaan. Baik, selanjutnya pada periode sesudah kemerdekaan Indonesia, kurikulum pendidikan mengalami beberapa perubahan. Contoh perubahan kurikulum yang terjadi. Yang pertama itu kurikulum 1952. Kurikulum ini dikenal sebagai Rencana Pelajaran Terurai 1952 dan memiliki tujuan untuk mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. 2. Kurikulum 1964. Kurikulum ini dikenal sebagai Rencana Pendidikan 1964 dan memiliki tujuan untuk memberikan pengetahuan akademik sejak jenjang sekolah dasar. Diarahkan pada pengembangan moral, kecerdasan, emosional, kepribadian, dan jasmani. Baik, yang ketiga 1968. Kurikulum ini dikenal sebagai kurikulum memiliki tujuan membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani. Materi pelajaran bersifat teoritis dan tidak mengaitkan dengan permasalahan yang faktual di lapangan. 4. Kurikulum 1975. Kurikulum ini dikenal sebagai kurikulum 1975 dan memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan mengintegrasikan pendidikan dengan kehidupan. 5. Kurikulum 1984. Kurikulum ini dikenal sebagai kurikulum 1984 dan memiliki tujuan instruksional dengan materi pendekatan cara belajar siswa aktif. Selanjutnya, yang ketiga pada periode sesudah kemerdekaan di Indonesia, kurikulum pendidikan mengalami beberapa perubahan yang signifikan. Berikut adalah beberapa contoh perubahan kurikulum yang terjadi. Yang pertama, kurikulum 1952. Kurikulum ini dikenal sebagai Rencana Pelajaran. Dalam perkembangan kurikulum Indonesia telah mengalami beberapa tantangan seperti perubahan kebijakan pendidikan yang sering terjadi serta perbedaan pendapat antara pemerintah dan masyarakat. Namun, kurikulum terus dikembangkan untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan pendidikan di masa depan yang melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, dunia usaha, dunia kerja, dan akademi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek juga mempengaruhi perkembangan kurikulum, sehingga kurikulum harus terus beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Itulah tadi materi yang telah dibawakan oleh kelompok kami. Sekian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jancok. Di kelompok 4 akan menjelaskan Jangan lupa like and subscribe. Ayo.